Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ketemu lagi dengan kami Subulun Najah underscore. Pada saat ini kita akan membahas untuk siswa-siswi Madrasah Aliyah Al-Alawiyah kelas 11 untuk bidang studi yaitu prakarya dan kewirausahaan. Anak-anakku sekalian, saat ini kita akan membahas masalah bab 1, kewirausahaan atau wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datang. Nah, dari sini kadang-kadang bahan-bahan bekas yang ada di tukang-tukang jahit, ketika bahan-bahan itu jatuh ke tangan orang-orang yang kreatif, maka bahan-bahan limbah tadi akan berubah dan akan lebih bermanfaat, bahkan bisa menghasilkan. Nah, bagaimana dengan hal yang seperti ini? Dalam arti sampah yang ada kita akan jadikan emas. Limbah bekas yang sudah tidak terpakai bisa kita hasilkan uang. Dalam arti limbah atau sampah bisa menjadi emas. Hal ini tidak mudah, ya, karena memang membutuhkan kreativitas. Seseorang yang bisa menghasilkan sesuatu dari hal-hal yang sudah tidak bermanfaat, seperti limbah-limbah yang ada, bisa jadi bermanfaat. Ini suatu hal yang sangat tidak mudah dan perlu kreativitas yang tinggi. Nah, bahan-bahan limbah tadi, ya, yang kita perlukan adalah yang pertama, ide perencanaan dan peluang usaha. Setelah kita mendapatkan limbah-limbah tadi, limbah-limbah bahan, limbah-limbah plastik atau yang lainnya, atau limbah kertas yang tadinya seharusnya terbuang, yang akhirnya kita bisa manfaatkan, kita gunakan kembali, bagaimana ini bisa jadi bermanfaat lagi dan bisa menghasilkan. Perlu yang namanya ide. Kita buat apa? Terpikir oleh kita, misalkan kita bisa buat tas, terpikir oleh kita bisa buat tempat tisu, terpikir oleh kita bisa buat sendal, terpikir oleh kita bisa buat topi atau yang lainnya. Nah, yang kedua, sumber dayanya yang dibutuhkan itu dalam perencanaan produksi. Ya, paling tidak di situ perlu dikatakan sumber daya 6M. Yang M yang pertama, man, manusianya. Yang keduanya, money, uang. Yang ketiganya, materialnya atau fisiknya. Yang keempatnya, mesin atau teknologinya. Yang M yang selanjutnya adalah metodenya. Yang keenamnya adalah market, pemasarannya. Itulah 6M yang perlu diingat, yaitu man, money, material, mesin, method, dan market. Itu sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, yaitu administrasi dan pemasaran. Anak-anakku sekalian, kalau seandainya kita ingin melangkah kepada kepada materi yang seperti itu, suatu bahan limbah yang tidak bermanfaat kita akan jadikan yang bermanfaat dan menghasilkan limbah jadi emas, itu harus ada sistem produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Ya, macam-macam. Seperti hanya limbah plastik. Ya, karena di sisi kita, di sekeliling kita, tidak jauh dengan yang namanya plastik, baik itu tipis maupun tebal, transparan atau yang berbentuk, licin atau kasar. Nah, kita harus spesifikkan bahan-bahan seperti itu, sehingga terdetik kepada kita dengan bahan-bahan limbah tadi, yaitu terjadilah sebuah tas, sebuah topi, sebuah payung, jas hujan,
wadah pensil atau tempat pensil, mungkin taplak, atau masih banyak lagi. Yang kedua, limbah kertas. Limbah kertas yang kita jumpai yang sudah tidak terpakai, kadang-kadang terbuang begitu saja. Padahal masih bisa kita gunakan untuk yang lainnya. Bisa digunakan untuk topi, untuk sandal, untuk tas. Bahkan kita bisa buat dengan taplak meja atau tempat sampah. Tuh. Yang pastinya tidak merupakan kertas tadi. Yang akan kita buatnya berbentuk bubur kertas. Yang dari bubur kertas itu baru kita bentuk, dan dari bentukan itulah akan terciptalah apa-apa yang tadi kita sebutkan. Yang ketiganya seperti lembah perca, bahan-bahan bekas yang dibuang oleh para penjahit yang sudah tidak terpakai lagi. Itu banyak kita gunakan, bisa dibuat dengan bros, atau tas juga bisa, atau mungkin sandal, atau bisa jadi kita membuat keset, dan yang lain-lainnya masih banyak. Produk-produk contoh yang kita hasilkan dari hasil limbah. Nah, proses produksinya seperti halnya kita jumpai banyak sekali kemasan kopi-kopi instan yang plastik-plastik yang terbuang begitu saja. Kita bentuk, kita buat, kita lipat, akhirnya dengan bentukan-bentukan itu jadilah sebuah tas. Ya. Atau kerajinan bahan yang lainnya masih banyak yang dapat menghasilkan dan akan menghasilkan bagi kita untuk menambah kehidupan kita. Maka perlu yang namanya break even point, perhitungan BEP namanya. Ya, dapat diartikan suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dalam arti sama. Ya. Itu seperti itu. Maka ada beberapa hal ya, yang perlu diambil. Yang pertama, jumlah penjualan minimal. Ya, harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, jumlah penjualan harus dicapai. Yang ketiga, seberapa jauh tuh berkurangnya penjualan. Dari mulai laku, akhirnya penjualan berkurang, ya, bagaimana, apa sebabnya? Dan untuk mengetahui bagaimana efek perusahaan, harga jualnya berapa, biayanya berapa, nah itu harus ada pertimbangan. Sehingga apa yang kita usahakan itu tidak menimbulkan kerugian. Nah, justru harus menghasilkan laba atau keuntungan. Nah, strategi promosi kerajinan sekarang cukup mudah. Dengan kita share ke media-media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, web-web yang lainnya. Ya, harus ada strategi. Bagaimana kita mempromosikan hasil karya kita yang terbuat dari limbah, ya, yang berbentuk bangun datar tadi. Atau kita mengikuti pameran-pameran kerajinan. Atau kita kunjungi tempat-tempat arisan, tempat-tempat berkumpulan. Kita mempromosikan. Atau kita menitipkan di toko-toko kerajinan. Atau penjualan melalui tadi yang saya katakan media sosial, internet, dan yang lain-lainnya. Nah, dari situlah hasil-hasil apa yang kita usahakan akan berkembang dan akan mewujudkan satu keinginan kita. Usaha kita yang maju. Jadi beberapa kerajinan limbah yang berbentuk bangun datar, salah satunya limbah seng, limbah kertas, limbah kardus, limbah kayu triplek, limbah plastik, limbah kain perca, dan yang lain-lainnya. Untuk itu, kita lihat situasi sekeliling kita, limbah apa yang dapat kita gunakan, dan limbah apa yang dapat kita manfaatkan, sehingga limbah bisa menjadi emas. Ini yang dapat saya sampaikan untuk kelas 11, prakarya dan kewirausahaan Madrasah Aliyah Al-Alawiyah. Jangan lupa subscribe YouTube Subulun Najah _ dan sebagai bukti bahwa kalian telah menonton YouTube ini dengan
melike. Silahkan kamu like. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.